Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Aku apresiasi sekali, walaupun hamin berapa semester baru, kalian tetap menyempatkan waktunya untuk belajar tentang faal, dan yang mana faal itu nantinya tetap akan kepakai di blog manapun. Dan ya, apa namanya, ya juga nanti dipakai juga saat klinik gitu. Jadi aku apresiasi bagi teman-teman yang sudah hadir, eh, sudah apa namanya menyempatkan waktu untuk belajar faal lagi gitu. Nah, aku nggak tahu ya kalau mungkin biasanya pesertanya banyak, itu kan mungkin ada kalau misalkan melakukan sesi interaktif, maksudnya kayak aku menanyakan pendapat dan lain-lain, itu kan ada yang jawab gitu. Nah, mungkin walaupun pesertanya dikit, kalau misalkan aku apa namanya Zoom-nya ini kayak tanya-tanya atau misalkan interaktif biar berdiskusi, itu boleh juga gitu. Jadi nanti aku coba interaktif dulu, misalkan dari teman-teman cuma mau yang mendengarkan, maksudnya model yang malu-malu, aku langsung lanjut aja, gitu aja ya. Oke, kita akan membahas tentang hematoimun sebenarnya. Nah, hematoimun sebenarnya hematoimun adalah pelajaran yang kompleks, terutama terkait imunnya gitu. Oleh karenanya di faal, hemato dan imun ini hanya dibahas regulasi normal dan juga nggak dibahas secara terperinci gitu. Nah, hematoimun sendiri itu sebenarnya terbagi jadi hematologi sama imunologi gitu. Jadi mungkin tak jadi ini nih aja, hematoimun. Nah, ada hematologi sama imunologi gitu. Nah, sekarang untuk malam ini kita bahas hematonya. Nah, kalau bagi teman-teman yang semester 3, hematologi dari faal ini sangat-sangat digunakan di pelajaran PK atau patologi klinis. Nah, aku saat pelajaran PK itu bahagia sebenarnya. Ya walaupun misalkan soal ulangannya berubah ya. Cuma maksudnya bahagia karena pemeriksaan klinis itu sering didapatkan dari dua hal, entah dari darah atau urin, feses juga bisa sih. Cuma maksudnya yang sering itu dua hal itu. Nah, karena darah itu banyak, maka dibahas banyak itu tentang darah-darah, anemia dan lain-lain. Dan itu aku belajar di faal sehingga aku cukup mudah dalam memahami saat patologi klinis gitu. Dan ya di patologi klinis dulu ini ada namanya dokter eh, Ariful. Dokter Ariful ini suka nebak-nebaki, dan ya karena aku seneng dengan darah-darahan, apa namanya, aku pernah dapat uang 50.000 karena berhasil menjawab tebakannya gitu. Nah, itu tadi ya. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hematoimun. Nah, hematoimun itu sebenarnya kalau di sederhanakan lagi itu cuma terkait dengan dua hal, sel darah merah atau sel darah putih. Sel darah merahnya itu membahas dari hematologinya. Jadi bahas hematologinya itu dari sel darah merahnya. Kalau sel darah putih itu membahas imunnya gitu. Pertahanan itu rata-rata di sel darah putih. Kalau tentang bab darah itu rata-rata di sel darah merah gitu. Sebenarnya ada lagi yang namanya trombosit gitu, atau apa namanya, platelet. Nah, tapi dia itu sebenarnya nggak termasuk dalam sel. Dia itu modelnya kayak, ya silahkan ambil laundry Halan. Oke, dia itu modelnya kayak em, apa ya? Dia itu hasil pecahan dari sel. Kalau platelet itu nggak bisa dianggap sel gitu. Oke, oke. Jadi sebenarnya garis besar dari hematologi imun itu dua ini, dua kartun ini. Cuma ini nggak proporsional ya. Yang sel darah merah lebih besar daripada sel darah putih. Harusnya sel darah merah itu lebih kecil. Ya, pendahuluan dulu. Seperti pertemuan yang sebelumnya, faal itu membahas tentang regulasi tubuh secara normal, dan semakin kita usia tua, regulasi tubuh secara normal itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Ya, sesuai surat Yasin, wa nu'ammiruhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Jadi semakin panjang umurnya, maka kondisi fisiologis homeostasis tubuh orang itu akan berkurang gitu. Memang kodratnya gitu ya. Nah, aku mungkin mencoba sesi interaktif dulu. Ada yang tahu ini apa? Kalau misalkan nggak mau di eh, apa namanya, on mic, nggak apa-apa chat. Kalau mau on mic tambah lebih bagus. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang tahu mungkin?
Itu anti buat cek golongan darah yang kasih. Oke, baik MC. Akhirnya kamu bisa menemani aku. Boleh, boleh. Ya, jadi ini adalah anti Mau untuk ditanya. mengecek mengecek golongan darah. Kira-kira alfa di dalam sini itu isinya antigen atau antibodi. Antigen. Nah, di dalam sini itu isinya adalah antigen apa antibodi ya? Ini antibodi guys. Ya, antibodi alfa. Jadi ini Oh, itu iya isinya deh. adalah Tahu. antibodi. Jadi anti A artinya adalah antibodi dari golongan darah A, antigen gitu. Nah, anti B itu antibodi dari golongan B. Nah, antibodi ini diekstrak nanti diteteskan ke darah seseorang gitu. Nah, kalau menggumpal artinya seseorang itu punya antigen A, sehingga saat dikasih anti A dia itu diserang gitu. Nah, kayak gitulah modelnya. Nanti kita belajar ya. Oke, sip sip. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, terus habis itu lanjut. Nah, imunologi itu dulunya sebenarnya aku kayak membahas sejarah ya. Imunologi itu dulunya sebenarnya adalah ilmu yang kurang di apa ya, kurang diteliti gitu. Nah, sejak saat ada kasus infeksi, dulu itu orang mengira bahwa penyakit itu hanya didasarkan oleh patogen dari luar. Jadi orang-orang itu pengobatannya fokus untuk mengusir patogennya gitu. Padahal ada yang lebih penting lagi, yakni mengurusi pertahanannya gitu. Konsep pertahanan atau imunologi dulu itu belum berkembang, sehingga orang-orang itu pakai antibiotik, antibiotik, antibiotik gitu. Jadi kayak pokoknya diusir patogennya itu. Padahal ya sejak saat ada HIV, sejak ada COVID, itu kita bisa tahu banget bahwa imun dari seseorang itu mempengaruhi. Ada orang-orang yang sama-sama positif COVID gitu, tapi gejalanya berbeda. Oleh karenanya imunologi itu penting di situ. Ya, ada yang tahu HIV itu kasusnya naik. Nah, ini berkaitan sama imunologi. Jadi sejak ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus, eh, orang-orang itu semakin tertarik untuk meneliti tentang imun. Karena ternyata kalau imun kita dilumpuhkan oleh HIV, kita itu seenggak berdaya itu gitu loh. Kita nggak seberdaya itu. Oleh karenanya imun itu sangat kuat untuk menjaga kita. Biasanya ABCD cara mencegahnya. Ini nggak hanya HIV sebenarnya, tapi ke penyakit-penyakit menular seksual ABCD ini. Nanti kalau misalkan kalian di mikrobiologi atau parasitologi, kayaknya nggak diomongin deh ABCD ini. Aku dapat ABCD ini dari Mas Yasil saat belajar infeksi tropis. Jadi tidak melakukan hubungan, terus ya ini singkatan lah. Ada yang tahu nggak? Ini itu patogen apa yang bentuknya kayak gini? Ini marak di Indonesia ya, terutama Indonesia bagian timur. Dan ini berkaitan sama darah. Kalau ini berkaitan sama imun, tapi kita kan hematoimun gitu kan. Jadi ini berkaitan sama darah. Ada yang tahu ini patogen apa namanya? Dan dia itu menyerang orang yang punya red blood cell dalam bentuk normal. Kalau red blood cell-nya dalam bentuk sickle cell atau sabit, dia itu nggak bisa nyerang karena tidak ada Davi antigen. Ada yang tahu ini patogen apa? Kata kuncinya M. Malaria. Betul, malaria. Yes, jadi ini adalah patogen malaria. Nah, malaria itu marak ya di Indonesia, terutama Indonesia bagian timur. Nah, malaria adalah salah satu contoh yang menyerang darah. Nah, kalau ini menyerang imun, kalau ini menyerang darah. Kenapa sih orang malaria itu bisa sakit? Karena patogen ini berkembang biaknya di red blood cell gitu. Saat dia berkembang biak terus pecah, red blood cell pecah, ya orangnya demam, kekurangan darah dan lain-lain. Betul. Sip. Kasih Alisa. Oke, lanjut. Nah, ini ya, eh, ilmu-ilmu yang berkaitan sama imun, hematoimun, itu sudah mendapatkan penghargaan sampai tingkat Nobel Prize. Terutama yang terkenal adalah Karl Landsteiner. Karl Landsteiner ini diterangkan dulu di PK oleh Dr. Arif Bakhtiar, Dr. Ariful, yang ngasih aku uang tadi. Itu beliau itu sangat diapresiasi karena menemukan human blood group. Nah, ini ya, kalau ilmu yang bermanfaat itu, saat dia menemukan itu bermanfaat buat orang sampai sekarang gitu. Bayangkan kalau sekarang kita tidak tahu bahwa darah itu memiliki golongan darah. Kita nggak bisa melakukan transfusi darah, kita nggak bisa melakukan yang namanya pengecekan lain-lain gitu.
Dan beliau ini menemukan bahwa manusia itu punya golongan darah ternyata dan mendapatkan Nobel Prize di 1930. Terus ada juga beliau-beliau yang mendapatkan Nobel Prize di 1996 ini karena menemukan yang namanya cell mediated immune. Jadi imun itu ada yang dia itu dibantu oleh antigen-antigen sehingga dia bisa mengenali. Makanya imun itu konsepnya adalah kalau kamu pernah terkena serangan selanjutnya yang setipe itu biasanya tidak terlalu parah. Nah, itu konsep-konsep itu berhasil memberikan beliau ini Nobel Prize juga gitu. Jadi ini ya Nobel Prize-nya kedokteran itu biasanya adalah Physiology and Medicine. Nah, makanya kalau misalkan orang-orang itu bilang kayak misalkan loh ngapain misalnya belajar faal dan lain-lain dengan yang sedasar itu yang tidak tentu terpakai di klinik secara umum gitu. Karena kan klinik itu biasanya udah ada bagan. Kalau orang sakit ini kalau nggak suntik A suntik B, kalau suntik B gagal suntik C. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu dasar pembuatan dari bagan itu, kita akan bingung sendiri dan kita kayak pekerja nantinya, bukan peneliti. Kita menjadi tukang, bukan yang menjadi pemikir gitu. Oleh karenanya kalau kita mendalami dasar, kita bisa nanti mengikuti jejak-jejak beliau ini. Yang mana ilmunya bisa bermanfaat sampai lama, dari 1930 sampai sekarang masih relevan. Nah, yang terbaru tentang imun, itu ada di 2018, Nobel Prize, oleh ke orang Jepang salah satunya. Orang Jepang ini suka langganan Nobel Prize ya, di tahun 2016, kalau nggak salah, itu ada Nobel Prize juga tentang stem cell. Atau 2016 itu autofagi, terus 2015 atau apa gitu itu stem cell. Dan itu orang Jepang gitu, karena beliau itu suka meneliti gitu. Kemarin itu ada lomba faal internasional namanya IMSPQ, orang Jepang itu nggak lolos ke semifinal bahkan. Nah, aku sama teman-teman menganggap bahwa mereka itu kendalanya di bahasa. Karena mereka itu menerjemahkan semua buku-buku asing ke bahasa Jepang. Nah, tapi kalau misalkan mereka tentang penelitian, ilmu, dan lain-lain itu maju banget gitu. Mungkin secara cara bahasa Inggrisnya yang memang apa namanya kurang gitu ya. Nah, jadi mereka menemukan cancer terapi. Nah, ini by negative immune regulation. Jadi mereka memanfaatkan konsep imun dalam menerapi kanker gitu. Nah, ini dia. Makanya orang sekarang ini lebih cenderung pemikirannya dua, bagaimana menghentikan patogen atau penyebab, bagaimana meningkatkan defense tubuh gitu. Makanya hematoimun itu menarik ya. Nanti kalian sebenarnya ketemu hematoimun, imunnya terutama itu di mikrobio sama parasit. Nah, kalau yang hematonya ketemu di PK. Nah, ini ada quotes dari salah satu terapis terkenal. Jadi beliau ini adalah terapis tradisional. Beliau mengatakan bahwa kita itu sering melihat keajaiban itu ke hal-hal yang wah banget. Padahal di dalam diri kita itu udah ada keajaiban. In God's eyes, walking on water is no more miraculous than the ability of hemoglobin to bond with oxygen inside a reptile corpuscle. Jadi orang-orang kayak cenderung menganggap keajaiban itu yang walking on water aja gitu. Padahal hemoglobin yang bind to oksigen itu aja udah merupakan sebuah keajaiban yang justru lebih besar daripada walking on water menurut beliau gitu. Ya, itu pendahuluan kita. Mungkin kita lanjut dulu bahwa faal ini homeostasis pada intinya. Jadi semua regulasi yang kita pelajari di sini adalah dasarnya dan fungsionalnya sehingga kalau misalkan ada kelainan tubuh ingin mengembalikan lagi ke bahasa apa namanya ke dasarnya gitu. Jadi itulah homeostasis. Dan ya itu lagi semua adalah komunikasi antar bagian-bagian dari tubuh kita gitu. Misal, darah kekurangan nih, ayo tambah eritrositnya gitu. Nah, itu semua adalah komunikasi, komunikasi antar sel. Nah, ini sekilas tentang apa yang dipelajari di hematoimun. Aku sarankan kalian melihat 8 video di hematologi sama 10 video di imunologinya Ninjaner. Karena lengkap di situ dan sangat mudah dipahami. Untuk yang bagian hematologi sebenarnya kayaknya ada 10 video mungkin. Tapi 2 video terakhir itu sangat PK banget, bukan faal. Jadi sangat sangat klinis. Jadi kayak bagaimana cara mengecek, bagaimana cara. Nah, itu eh, aku nggak sampai selesai lihat videonya. Aku hanya lihat video yang faal aja. Nah, yang kita bahas untuk darah sebenarnya ada 4 ini. Plasma, eritrosit, trombosit, dan homeostasis, dan golongan darah dari Gaitan. Plasma. Nah, plasma sendiri itu sebenarnya adalah salah satu komponen dari darah kita ya.
Nah, salah satu komponen darah-darah kita. Jadi darah kita tuh kalau misalkan dimasukkan ke dalam tabung dan dilakukan gaya sentripetal atau gaya proses sentrifugasi yang mana tenaga gayanya itu dikeluarkan ke ujung-ujung gitu. Jadi pakai sentrifugasi diputar sehingga itu yang berat-berat, komponen yang berat itu ada di ujung, komponen yang ringan ada di atas gitu. Jadi kayak diputar ngomong gitu, ya pasti yang berat-berat ada di ujung. Nah, red blood cell itu ada di ujung. Nah, di red blood cell itu ada 45% dari komposisi darah. Jadi darah kita yang merah, merahnya itu karena red blood cell itu. Nah, red blood cell-nya aslinya itu cuma mengisi 45%. Yang sisanya adalah plasma, 55%. 90% H2O, 8% plasma protein, lainnya isinya lain gas-gas dan lain-lain gitu. Nah, kalau ada perubahan dalam ini berarti ada kelainan gitu ya. Nah, ini tapi ada range-nya sebenarnya. Jadi nggak mesti yang kayak gini. Nah, itu yang disebut plasma. Jadi kalau red blood cell itu nggak disebut plasma, dia adalah sel. Kalau plasma gabung red blood cell gabung bavicoat itu namanya adalah darah gitu ya, blood aja, bukan red blood cell. Nah, bavicoat sendiri itu isinya adalah platelet yang membuat darah kita beku sama white blood cell, imun ya, imun. Nah, plasma protein itu apa? Plasma protein itu secara garis besar itu ada dua. Ada albumin, ada globulin. Nah, albumin biasanya dianggap albumin itu fungsi besarnya adalah osmotik, tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu kalau misalkan di sini ada darah, di sini ada albumin, maka cairan-cairan yang dia itu mempertahankan cairannya tetap di situ. Gampangannya yang narik darah. Sehingga albumin ini kalau ada di pembuluh darah, air-air plasma-plasma yang ada di sekitarnya itu nggak gampang bocor karena dia itu magnetnya gitu. Nah, kalau globulin itu sebenarnya sama kayak albumin, ada yang dibuat transporter, ada yang dibuat lain-lain, tapi biasanya dikonsepkan juga oleh imunoglobulin. Jadi antibodi-antibodi yang tadi ada di reagen awal itu sebenarnya adalah imunoglobulin yang mana itu adalah protein. Nah, tanda dari protein adalah apa ya? Ya protein itu adalah kumpulan dari amino asid gitu deh. Jadi dia itu perlu sintesis protein juga kan? Kalau protein gitu. Nah, cuma protein itu ada yang big protein, ada small protein. Yang makro protein atau big protein itu kayak albumin gini. Kalau minor-minor itu kayak hormon-hormon, insulin, ADH, oksitosin itu protein-protein kecil gitu. Nah, terus white blood cell itu apa aja, Mas? White blood cell itu ada singkatannya, yakni never let monkey eat banana. Neutrophil, limfosit, monosit, eosinofil, dan basofil. Dan jargoman never let monkey eat banana, ini aku dapat di Ninja Nerd. Dan never let monkey eat banana, ini adalah urutan white blood cell terbanyak sampai terdikit. Yang paling banyak adalah neutrofil, 60%. Yang paling banyak kedua adalah limfosit, baik limfosit B maupun limfosit T. Terus yang banyak ketiga adalah monosit. Monosit ini adalah makrofag tapi belum jadi makrofag. Dia masih mengalir di darah. Jadi 6%-nya adalah monosit. Kalau dia udah ke jaringan, dia berubah jadi makrofag. Eosinofil. Eosinofil itu yang biasanya meningkat kalau ada kondisi alergi atau kondisi parasit kayak cacingan dan lain-lain. Basofil ini biasanya adalah bentuk sebelum menjadi mast cell. Mast cell itu nanti untuk proses inflamasi, gitu-gitu deh. Never let monkey eat banana. Ya, ini contoh dari protein. Sebenarnya ada albumin, globulin, dan prealbumin. Prealbumin ini sebenarnya ya pembahasan lain. Dan bahkan ada yang membagi ini adalah apa namanya, fibrinogen. Jadi kayak protein-protein untuk pembukuan darah. Tapi secara garis besar itu albumin, globulin. Globulinnya sendiri ini dibagi menjadi alfa 1, alfa 2, beta, dan gamma. Gamma itu yang imun-imun tadi, imunoglobulin, imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A gitu. Beta itu yang biasanya di proses ini inflamasi gitu dan lain-lain. Jadi banyak fungsinya. Albumin itu juga banyak sebenarnya. Nah, ini dia. Ini pembahasan tentang hematokrit. Jadi nanti itu dia itu ditaruh di tabung. Ini kalian ada di PK ya. Jadi tabung kecil gini. Kalau yang kayak besar gini jarang sih. Yang ada itu di PK itu tabung kecil. Terus nanti disentrifugasi, diputar dengan kecepatan mungkin 3000 RPM atau 1500 RPM gitu. Nah, yang berat-berat atau red blood cell itu di sini. Nah, coba lihat.
Ini aslinya di tengah ini ada bavikut, cuma yang nggak kelihatan, yang ada adalah plasma. Nah, ini itu menentukan yang namanya hematokrit. Jadi hematokrit itu adalah komposisi red blood cell dibandingkan keseluruhan. Oke, aku misal tanya nih, tebakan. Misal red blood cell-nya ini jumlahnya adalah 45% gitu. Terus plasmanya adalah 55%. Bavikutnya nggak dianggap misalkan. Maka hematokritnya itu yang 55% atau yang 45% kalau menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Kalau yang komposisi red blood cell-nya itu 55%, 45%, komposisi plasmanya 55%, kayak di gambar ini, itu kira-kira hematokritnya yang 45% atau yang 55%? 45 nggak sih, Mas? Gue lupa. Betul, yang 45, betul. Jadi yang dianggap hematokrit adalah komposisi red blood cell-nya dibandingkan keseluruhan. Maka kalau misalnya red blood cell itu kurang, jadi 30% misalnya, maka hematokrit menurun. Kalau red blood cell-nya naik, maka hematokrit meningkat gitu. Apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan banyak. Cuma istilahnya, kalau hematokrit menurun itu dianggap anemia. Karena red blood cell-nya kurang. Kalau red blood cell-nya naik, dianggap polisitemia. Cuma nggak mesti kalau misalkan red blood cell naik itu dianggap red blood cell-nya kebanyakan, karena bisa jadi komposisi ini naik karena dia itu dehidrasi misalkan. Kita tahu bahwa plasma tadi 93% adalah air. Kalau dia itu dehidrasi, kurang air, misalkan habis muntah juga, maka komposisi plasmanya akan semakin dikit. Sehingga kayak red blood cell-nya itu banyak. Padahal red blood cell-nya normal-normal aja gitu. Cuma komposisi plasma yang meningkat gitu. Nah, ini adalah kadar normal hematokrit ya. Jadi nggak mesti 45%, ada kadar normalnya. Cuma ya sekitaran ini. Kalau sudah meningkat sampai 70 itu semua golongan pasti polisitemia. Kalau turun banget pasti semua golongan anemia gitu. Ada yang tahu ini kondisi apa namanya? Dan ini biasanya oleh karena penyakit apa? Ini dipelajari nanti di parasit mikro sebenarnya. Cuma pemeriksaannya dipelajari di PK, Rampelit test namanya. Untuk penyakit apa ada yang tahu? Rampelit, ada yang tahu Rampelit untuk pemeriksaan apa? Ya, kunci jawabannya ada di gambar sini. Jadi Rampelit itu adalah untuk pemeriksaan DBD atau demam berdarah dengue gitu ya. Jadi demam berdarah dengue itu adalah DHF. Nah, dengue hemorrhagic fever. Kalau DF, dengue fever itu hanya demam aja, nggak pakai hemorrhagic. Arti hemorrhagic adalah perdarahan. Nah, biasanya kondisi klinis dari DBD yang berdarah atau DHF atau dengue hemorrhagic fever itu adanya plasma leakage gitu. Artinya plasma itu keluar dari pembuluh darah, bocor. Pembuluh darahnya nggak apa-apa, ya pembuluh darahnya leakage. Maksudnya pembuluh darahnya gampang bocor sehingga plasmanya keluar. Nah, kalau plasmanya keluar, artinya saat kita kondisikan dia itu untuk tertekan, jadi saat masang tensi itu kan tertekan kan. Nah, darah-darahnya itu, plasmanya itu tergencet untuk keluar gitu. Kalau orang normal, jadi ini konsepnya itu kayak ditekan selama 5 menit. Nah, kalau tensi kan nggak mungkin 5 menit kan. Ditekan selama 5 menit di tekanan konstan antara diastol dan sistol. Nah, nanti kalau 5 menit ada lebih dari 5 PTQE, jadi ini namanya PTQE, itu maka dia bisa suspek ada apa namanya plasma leakage gitu. Nah, plasma leakage artinya plasmanya yang leakage gitu. Artinya kalau misalkan orang DBD, kira-kira nih, kalau plasmanya leakage keluar dari darah, kalau orang DBD, hematokrit meningkat atau menurun? Kalau menurut kalian? Kalau dari konsep hematokrit, kalau ada plasma leakage, hematokrit meningkat atau menurun? Orang DBD nih. Terus kita pengen tahu dia itu DBD-nya ada plasma leakage atau enggak? Ya, Juan Farel mau jawab? Tanya apa ya Mas? Keputus tadi sambungannya. Apa-apa? Tadi sambungannya keputus. Tadi pertanyaannya Oh apa iya Mas? ya. Jadi kalau misalkan dengue, orang kena DBD,
terus ada plasma leakage-nya gitu. Kira-kira hematokritnya meningkat atau menurun? Karena ada Meningkat. plasma leakage. Betul. Karena ada plasma leakage, maka plasma yang ada di darah itu menurun, sehingga hematokrit itu meningkat. Nah, itu namanya plasma leakage. Nah, oleh karenanya hematokrit ini konsepnya nggak hanya di faal, di konsep infeksi seperti DBD itu juga dipakai gitu. Yuk kita bahas eritrositnya dulu. Nah, eritrosit secara garis besar itu adalah sel yang unik karena dia tidak punya nukleus dan mitokondria. Terus dia itu hanya glikolisis. Jadi kalau misalkan dia dikasih gula, dia hanya bisa sampai glikolisis karena lanjutannya ada di mitokondria ya, kayak maksudnya transfer elektron dan lain-lain. Terus dia itu punya transporter glukosa untuk energinya itu GLUT1. Terus dia itu umurnya 120 hari aja. Terus dia itu terdiri dari hem dan globin. Untuk dalamnya hemoglobin. Terus dia itu merupakan buffer pertama yang sangat kuat untuk menjaga keasaman dan ya pH dari darah lah gampangnya. Karena dia punya yang namanya karbonik anhidrasa. Mengubah CO2 menjadi HCO3- dan H+, dan ini bisa meregulasi nantinya kalau misalkan diperlukan. Misal kayak kebanyakan H+ di darah, maka dia meregulasi untuk membanyakkan HCO3- dan lain-lainnya gitu. Atau H+-nya diubah menjadi CO2 dan H2O gitu. Biconcave shape itu artinya adalah yang kayak gini, melengkung gini, kan eritrosit itu bolong di tengahnya kan. Nah, biconcave shape itu sebenarnya untuk mengecilkan, dia itu untuk menekuk bentuk eritrosit saat masuk ke kapiler gitu. Nah, saat masuk ke kapiler perlu menekuk karena ukurannya itu hanya bisa dilewati satu red blood cell, bahkan harus menekuk gitu, karena kapiler itu kecil banget gitu. Nah, for your information, GLUT1 ini adalah tempatnya ada di 3, blood-brain barrier, blood, sama baby atau fetus. Fetus itu pakai GLUT1 untuk selnya, gula untuk masuk ke dalam sel. Kalau blood-brain barrier dan blood ini juga pakai GLUT1. Kira-kira yang insulin itu membantu sel dalam mengeluarkan GLUT berapa? Ada yang tahu nggak? Ini berkaitan sama diabetes mellitus. Insulin itu mengeluarkan GLUT berapa dan di sel apa? Kalau mau menjawab chat boleh. Oh ini ada. Oh, Alfa tadi jawab. Maaf Alfa tidak buka chat. Oke, ada yang mau jawab yang ini? Kira-kira GLUT berapa yang distimulasi oleh insulin? Atau istilahnya insulin dependent? Oke, jadi jawabannya adalah GLUT 4. Jadi yang distimulasi oleh insulin itu adalah GLUT 4. Namanya eh, GLUT yang dependent sama insulin gitu. Kalau independent sama insulin selain GLUT 4. Nah, coba kita urut ya. GLUT1 itu ada di 3B ini. Baby, blood, blood-brain barrier. GLUT 2 itu ada di 2 sel utama, yakni pankreas dan juga liver. Nah, 2 sel ini berfungsi untuk regulasi gula. Jadi kayak tempat beta sel, itu mereka dikasih GLUT 2 biar gulanya bisa masuk dan diketahui kadarnya dulu gitu. GLUT 3 itu ada di sel neuron. Nah, jangan kebalik ya. Jadi sel blood-brain barrier itu pakai GLUT 1, tapi neuronnya itu pakai GLUT 3 gitu. Terus habis itu yang GLUT 4 itu ada di muscle sama adipus gitu. Kalau GLUT 5 itu ada di pencernaan, di eritrosit yang ngadep ke usus gitu. Itu GLUT 5. Gitu guys. Eh, bisa di next nih. Nah, tentang pembentukan dari eritrosit ya. Jadi untuk eritrosit pada zaman dahulu kala sebelum kita lahir di dunia ini, saat kita ada di janin, kita itu pakai yang namanya liver dan spleen. Liver dan spleen untuk membentuk darah kita, untuk membentuk eritrosit gitu ya. Nah, cuma saat mulai umur 0 itu pindah ke sumsum tulang gitu. Mulai dari sumsum tulang yang beragam gitu. Nah, lalu fungsinya hati sama spleen sekarang apa Mas? Kalau sudah nggak untuk production. Jadi dulu saat kita muda dia untuk production, tapi saat kita sudah menjadi manusia, lahir di dunia, mereka itu untuk penghancuran gitu. Entah untuk penghancuran darah dan juga kalau misalnya hati lebih banyak ke toksik-toksik kan gitu. Nah, misal spleen, bagaimana dia caranya menghancurkan?
Caranya adalah gini, eritrosit itu punya yang namanya ankrin dan spektrin. Nice to know. Nah, ankrin dan spektrin ini yang membuat eritrosit bisa nekuk-nekukan gitu. Jadi saat lewat kapiler mereka bisa lolos dengan menekuk gini. Nah, saat lewat spleen, saat eritrosit ini, nah ini, I can squeeze in. Jadi saat eritrosit ini eh, sudah semakin tua, mendekati umur 120 hari, angkrin dan spektrinnya, nah ini, angkrin dan spektrinnya itu melemah gitu, sehingga dia itu tidak bisa menekuk. Karena tidak bisa menekuk, dia itu tidak bisa memasuki kapiler yang ada di spleen. Dimakanlah sama makrofag. Setelah dimakan sama makrofag, nanti diproses untuk penghancuran darah. Makanya spleen sama hati itu lebih ke penghancuran sekarang. Cuma saat tubuh kita mengalami perdarahan hebat atau mengalami masalah dalam pembentukan darah, hati dan spleen ini bisa jadi megali atau membesar. Saat malaria misalkan. Saat malaria, sel darah merah kita itu diserang oleh malaria habis-habisan. Kita butuh produksi banyak sel darah merah. Makanya mereka itu bisa splenomegali. Jadi hatinya membesar, spleennya juga membesar gitu. Kenapa, Mas? Padahal kan mereka tugasnya semakin enteng gitu. Mereka darahnya udah dibantu hancurin sama plasmodium atau malarianya gitu. Nah, mereka membesar itu karena ternyata mereka akhirnya harus menjadi dirinya yang dahulu. Mereka harus menjadi dirinya sebelumnya, yang mana mereka itu untuk membuat sel darah merah itu. Jadi mereka terpaksa untuk kembali ke fungsi awal, membantu sumsum tulang untuk membantu eritrosit. Makanya ada istilahnya hepatomegali sama splenomegali. Karena mereka fungsinya jadi double. Jadi ada yang fungsi yang sekarang sama fungsi dulu, tambahan fungsi yang dulu gitu. Nah, sekarang kita bahas yang mulai dari umur 0 nih. Nah, dari umur 0 itu awalnya pembentukan darah kita itu di sumsum yang tulangnya panjang. Ya sampai kita kuliah lah. Sampai kita kuliah itu pembentukannya udah di kayak tibia, femur itu. Jadi tulang-tulang panjang yang pipa, yang kayak pipa itu. Nah, tapi saat kita udah umur 25 misalkan, sebenarnya dari umur 5 atau dari umur berapa ini? 7 tahun lah mungkin ya. Ini sudah mulai tumbuh di tulang-tulang yang tidak beraturan gitu. Lebih ke tulang-tulang yang tidak beraturan seperti costae, sternum dan vertebra. For your information, ini kemarin keluar di soal semifinal di MSPQ lomba faalnya yang internasional itu. Dan ini ditanya, kuat mana sternum sama rib gitu. Saat usia wanita 60 tahun gitu. Dan ya pasti kuat sternum. Jadi sternum itu lebih bisa memproduksi sel darah merah daripada costae gitu. Tapi paling kuat vertebra gitu. Tapi kemarin itu nggak ada vertebra pilihannya gitu. Nah, itu tadi tentang lokasi. Sekarang tentang siapa yang memacu sel darah merah itu kok bisa diproduksi, Mas? Siapa yang memberitahu? Siapa yang menghomeostasiskan gitu kan? Nah, itu namanya ada hormon namanya eritropoietin atau EPO. Eritropoietin itu dihasilkan oleh kidney atau ginjal. Eritropoietin nanti menuju sumsum tulang untuk memulai mengubah dari stem cell. Jadi yang namanya sel darah merah maupun sel darah putih itu kan dari stem cell kan. Sama kayak sperma, sama kayak oosit itu dari oogonium. Itu dari spermatogonium, itu semua stem cell gitu kan. Nah, darah ini juga ada stem cell-nya karena mereka harus produksi terus-menerus kan. Nah, eritropoietin itu memacu stem cell untuk berubah menjadi red blood cell gitu. Nah, terus eritropoietin itu keluar saat apa, Mas? Saat tisu oxygenation-nya itu decrease. Saat dia itu kekurangan oksigen atau hipoksia. Namanya hipoksia induced factor gitu, inducible factor. Nah, maka aku coba tebaki kalian nih. Misalkan sel red blood cell-nya itu dalam rentang normal, tapi dia itu berada di ketinggian, yang mana oksigennya itu, tekanan oksigennya itu rendah. Tinggi, deng. Tekanan oksigen tinggi apa rendah? Kebalik-balik. Oh, tekanan oksigennya rendah. Tekanan oksigen kalau tinggi itu yang ada di dasar laut ya. Tekanan oksigennya rendah. Nah, kira-kira dari konsep itu, dia itu kan kesusahan nih untuk mengambil oksigen karena tekanan oksigennya rendah. Walaupun red blood cell-nya normal, kira-kira dia itu akan memproduksi eritropoietin nggak konsepnya? Gimana kalau menurut kalian? Ada yang mau jawab? Chat Zoom nggak apa-apa. Nah, betul, eritropoietin diproduksi. Jadi, terima kasih. Jadi, kalau misalkan walaupun red blood cell-nya itu normal, tapi dalam kondisi kita hipoksia atau kekurangan oksigen, eritropoietin diproduksi.
sehingga red blood cell-nya akan naik walaupun cenderung di atas normal. Tapi itu fisiologis namanya. Jadi dia itu kelebihan red blood cell tapi secara fisiologis. Oleh karenanya, stamina orang-orang yang ada di dalam tanda kutip stamina karena red blood cell-nya ya, bukan karena paru-parunya atau jantungnya, staminanya itu lebih tinggi dan lebih bisa beradaptasi dalam ketinggian gitu. Itu namanya homeostasisnya mereka gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa red blood cell itu berada di stem cell yang sama pada awalnya, multipoten ya. Jadi ada totipoten itu bisa ke semua, pluripoten itu hampir semua, multipoten itu beberapa aja. Kalau unipoten itu kayak spermatogonium gitu. Nah, kalau dia multipoten, maka dia itu bisa menjadi red blood cell, bisa menjadi white blood cell, dan bisa menjadi platelet gitu. Nah, ya, perlu diketahui bahwa eritrosit itu mbah-mbahnya sama dan kalian ini udah belajar di histologi. Nah, ini tetap penting di Val untuk mengetahui bahwa mbahnya ini sama gitu ya. Jadi, mereka itu ada regulasinya sendiri. Bagaimana eritropoietin itu membuat multipoten hematopoietic stem cell ini menuju ke arah eritrosit. Nah, mereka itu menstimulasi proses dari selnya sehingga saat kita hipoksia itu nggak salah paham. Jangan-jangan saat hipoksia dia menstimulasi untuk memproduksi sel darah merah, tapi dia memproduksi semuanya gitu. Padahal yang dibutuhkan cuma sel darah merah. Oleh karenanya eritropoietin itu mengarahkan stem cell ini agar produksinya ke arah eritrosit. Nanti kalau misalkan yang lain itu ada istilah lain namanya granulosit stimulating factor gitu. Terus ada granulosit stimulating factor itu untuk apa namanya? eh, untuk mengubah ke white blood cell gitu. Jadi ada caranya gitu. Nah, itu tadi kita udah bahas lokasi pembentukan red blood cell. Kita juga udah bahas apa tadi? Terkait eh, apa yang menyebabkan red blood cell itu diproduksi. Terus kita juga udah membahas struktural dari nenek moyangnya, dan kita sekarang bahas tentang bahannya dari red blood cell. Jadi, bahan dari red blood cell itu perlu bahan dari luar, karena red blood cell itu sebenarnya adalah sel yang mana dia itu, oh ya, aku lupa bilang tadi, bahwa red blood cell ini tidak punya nukleus sama mitokondria, itu ditujukan untuk fungsionalnya untuk mengikat oksigen. Karena sel-sel yang memiliki nukleus dan mitokondria itu cenderung untuk mengkonsumsi oksigennya menjadi energi gitu. Oleh karenanya, red blood cell ini dikhususkan fokus untuk mengantar oksigen aja. Oksigennya jangan dipakai, gampangannya gitu. Oksigennya jangan dipakai, makanya dia tidak punya nukleus sama mitokondria. Yang kedua, oksigen yang diantarkan ini dia harus nempel ke magnet sesuai quotes dari Bapak yang pertama tadi. Nah, dia harus nempel ke magnet yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini punya 4 tangan yang bisa mengikat 4 oksigen atau 8 atom oksigen, karena oksigen kan O2 kan. Nah, gitu. Nah, begitu. Nah, terus habis itu, karena kita itu membutuhkan yang namanya hemoglobin, artinya kita butuh hem sama globin. Globin adalah protein, makanya kita butuh protein. Hem itu adalah gabungan dari ya banyak hal. Nanti di biokim kalian diajarin cara membuat hem gitu, protoporfirin gitu-gitu. Nah, salah satunya hem itu ada tengahnya yakni iron, jadi Fe. Kalau di tanaman mereka itu tengahnya Mg kalau nggak salah, magnesium. Nah, sehingga ini ya, jadi eh, kita butuh apa berarti kalau dari sini? Kita sudah butuh besi, butuh protein, dan juga butuh yang tadi sel-selnya. Dan kita sebenarnya butuh bantuan pendukung, yaitu vitamin, 2 vitamin. Vitamin B9 sama vitamin B12 untuk membantu pembentukan darah. Vitamin B9 ini asam folat. Kalau vitamin B12 itu cyanocobalamin, kalau nggak salah. Nah, dua-duanya ini fungsinya untuk apa? Untuk maturasi gitu. Nah, kalau kita kekurangan zat besi, namanya mikrositik anemia. Namanya aja bahannya nggak ada ya. Maka dia semakin kecil gitu kan. Kalau kita kekurangan vitamin B6 sama B12 yang dia itu untuk maturasi, kenapa Mas kok jadi besar gitu? Karena maturasi itu berkaitan sama inti gitu ya. Jadi gini, intinya itu nggak hilang-hilang gitu. Sehingga red blood cell-nya itu udah cenderung besar-besar-besar, maturasinya terlambat gitu. Karena maturasinya terlambat, sedangkan penumbuhan red blood cell-nya itu normal gitu kan. Dia menjadi besar. Jadi
hilang intinya itu telat gitu loh, atau maturasinya itu telat, menjadi makrositik anemia gitu. Nah, ini nanti tentang pembentukan Fe. Fe itu diantar di darah oleh transferin, disimpan dalam bentuk ferritin. Kalau udah patologis atau kelebihan menjadi hemosiderin gitu. Nah, caranya tadi ya, di spleen makrofag itu memakan si eritrosit, terus habis itu ironnya bisa diambil untuk membuat eritrosit yang baru gitu. Nah, aku sarankan untuk tipe anemia, kalian bisa lihat YouTube-nya Ninja Nerd, tapi di sini aku akan meringkaskan dari catatan beliau gitu ya. Nah, ini catatan beliau itu sebenarnya kayak gini. Oke, ini kita bahas tentang penyakitnya atau contoh-contoh anemia. Anemia pertama adalah iron deficiency. Ya udah kita sudah bahas tadi, kalau misalkan Fe-nya kurang, maka dia itu microcytic anemia. Ya udah, jadi gampangannya ya karena memang dia itu kekurangan bahan gitu kan. Makanya ibu-ibu hamil atau ibu menstruasi itu mereka disarankan untuk mengonsumsi zat besi karena mereka yang menstruasi atau hamil atau perdarahan itu butuh bahan dari eritrosit gitu. Yang kedua adalah anemia pernicious atau digampangin bilangnya adalah anemia perniciosa atau kekurangan B12 defisiensi atau B9 defisiensi. Nah, karena apa? Karena bisa jadi B12 sama B9-nya kurang maemnya gitu kan. Tapi bisa jadi juga karena ada yang namanya intrinsic factor yang dikeluarkan oleh sel parietal yang ada di lambung yang sebagai transport B12 itu agar tidak didegradasi. Nah, kalau intrinsic faktornya dia itu hilang atau kurang gitu, itu akan menyebabkan B12 turun juga gitu kan, karena transporternya nggak ada. Apa Mas biasanya ya? Mungkin peptic ulcer atau hal-hal yang mengganggu perut lah gampangannya. Nah, karena B12 sama B9 kurang, mereka kurang tumbuh gitu ya. Ada lagi hereditary sphericitosis. Dia itu spare, jadi kayak apa namanya? Apa ya istilahnya? Oval oval bentuk. Jadi besar, dia itu bentuknya kaku oval gitu loh. Sehingga saat di spleen dia itu bisa nyumbet gitu ya, bisa nyumbet dari spleen itu atau bisa nyumbet dari darah-darah yang lain. Misalkan daerah otak gitu, stroke gitu. Jadi mereka itu kaku nggak bisa bikonkaf gitu. Kalau bikonkaf kan bisa nekuk nih kalau di kapiler. Ada istilah lagi yang terkenal ya, ini anemia G6-PDH, G6-PDH. Dan ini terkenal dan di PK juga sering diulang. Jadi gini, eh, G6-PDH itu sebenarnya adalah namanya defisiensi ya. Jadi namanya ada yang namanya glukos 6-fosfat dehidrogenase. Glukos 6-fosfat dehidrogenase. Anemia G6-PDH itu saat kondisi mereka ini kekurangan G6-PDH. Kenapa Mas? Buat apa G6-PDH? Gampangnya G6-PDH ini meregulasi metabolisme dari gula dan lain-lain sehingga mereka ini bisa menghasilkan NADPH. NADPH itu bisa merefresh yang namanya glutathione. Nah, glutathione itu untuk mengurangi radikal bebas gitu. Jadi urutannya gini. Radikal bebas ditangkap sama glutathione sehingga netral, tapi untuk nge-refresh glutathione untuk menjadi glutathione lagi itu perlu NADPH. Nah, untuk mendapatkan NADPH itu perlu proses yang namanya pentose pathway mungkin. Nanti kalian belajar di biochem ini yang menghasilkan NADPH dan itu butuh G6-PDH. Gampangannya kalau misalkan G6-PDH itu kurang enzimnya, mereka itu gampang keserah radikal bebas sel darah merahnya. Jadi kayak bolong-bolong akhirnya. Namanya Heinz body. Gitu. Ini kalian pelajari di PK juga. Sickle cell ini terkenal karena apa namanya asam amino yang harusnya kalian ingatkan bahwa protein itu terdiri dari asam amino itu harusnya dia itu setelah glution itu dia mutasi menjadi valin jadi dia itu bentuknya jadi sabit nggak jadi bikonkaf gitu cuma perlu diketahui bahwa bikonkaf sabit ini saat kondisi dia tidak dioksigenasi saat dia tidak mendapatkan O2 saat dia mendapatkan O2 justru dia itu kembali ke bentuk awal gitu. Coba ini masalah ya dalam penyumbatan biasanya. Hemorrhage. Nah, ini anemia yang pada biasanya ya karena perdarahan misalnya. Jadi ya udah kalau anemia karena perdarahan maka ya normal aja dia anemia karena darahnya kebuang gitu kan. Terus ada aplastik.
karena sumsum tulang tidak kuat untuk memproduksi anemia, bisa jadi. Ada talasemia. Nah, ini sering nih. Talasemia itu sebenarnya mereka itu cukup untuk eritrositnya. Cuma harusnya globulin itu terdiri dari 2 alfa sama 2 beta. Cuma talasemia tuh mereka kurang salah satu gitu loh. Nah, gitu guys, tipe anemia. Terus ada tipe polisitemia. Loh, kok nggak ganti? Wah, tidak. Sih. Aku ganti dulu yang tipe polisitemia. 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 Waduh, apakah tidak ke-download, guys? Polisitemia. Oh iya, kayaknya tidak ke-download. Sebentar ya. Aku buka dulu yang polisitemia. Wah, ini dia. Ini polisitemia. Nah, ini dia, ini polisitemia. Apa polisitemia itu? Kondisi red blood cell-nya itu kebanyakan. Loh, Mas, bukannya bagus lah kebanyakan. Tambah banyak kan transporter dari oksigennya gitu. Nah, nggak mesti. Karena kebanyakan dari red blood cell itu membuat darah juga kental. Karena kental bisa jadi ada kesalahan dalam hemodinamiknya sirkulasi darah gitu. Ada 2 polisitemia itu, nggak kayak anemia yang tadi banyak. Polisitemia itu bisa dibagi oleh eh, primer atau sekunder. Kalau primer, maka dia itu kondisi di mana sumsum tulangnya kebanyakan memproduksi red blood cell, gitulah intinya. Kalau secondary itu bisa jadi karena hal lain, misalkan apa ya hal lain itu. Eh, Nah, misalkan dari ginjalnya ada kesalahan sehingga eritropoietinnya itu kebanyakan. Nah, yang menginduksi kan bukan si sumsum tulang cuma nurut karena eritropoietinnya kebanyakan. Nah, ini secondary gitu. Nah, ada yang namanya blood doping. Doping itu biasanya dipakai saat olahraga, doping-doping itu loh. Nah, salah satu contoh doping adalah blood doping. Jadi dia itu orangnya itu mengeluarkan darahnya sendiri dan disimpan di dalam kantung sehingga kan dia itu nanti kan indus gitu kan sehingga darahnya itu kembali menjadi normal saat mau tampil olahraga dia itu mengembalikan darah yang sudah di kantung itu ke dalam dirinya sehingga gampangannya kayak dia punya kapasitas stamina lebih gitu loh. Nah, itu doping. Oke, sebelumnya ke hemostasis ada pertanyaan dulu. Oke, Mas, berarti yang polisitemia karena ketinggian itu masih primer atau sekunder? Oh, kalau yang karena ketinggian itu masuknya di sekunder. Karena kalau primer itu biasanya dalam tanda kutip bone tumor, sumsum tulang yang tumor gitu. Jadi dari tulangnya sendiri yang produksinya kebanyakan. Kalau yang kayak misalkan ketinggian itu dia menginduksi eritropoietin yang banyak dulu, baru dia menjadi polisitemia. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau yang ketinggian itu masuk yang sekunder. Oke, sama-sama. Sip. Ada pertanyaan lagi? Kita coba review sekilas ya sebelum ke hemostasis. Oke, kita tadi udah bahas yang plasma sama eritrosit. Nah, plasma itu kita bagi menjadi segini. Terus ada never let monkey eat banana. Plasma sendiri ada plasma protein, ada konsep hematokrit dan penyakit yang berkaitan, ada eritrosit dan tempat pembuatan, cara pembuatan, struktur pembuatan, dan juga bahan-bahannya. Aku sarankan kalian nanti lihat anemia di Ninja Nerd. Nah, ini adalah tipe anemianya. Dan juga ini adalah apa namanya tipe polisitemia. Ada 2 aja gitu. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Bentar-bentar. Aku izin minum dulu. Oke, kita lanjut ke hemostasis. Jadi hemostasis itu sebenarnya bukan homeostasis. Hemostasis adalah kondisi darah untuk stasis atau dia itu pengen bekukan darah saat kita berdarah gitu. Nah, secara garis besar inilah gambarannya.
secara garis rinci inilah gambarannya gitu. Kita mulai dari gambaran garis besar dulu ya. Garis besarnya saat kita berdarah itu ada beberapa hal yang kita lakukan dulu. Yang pertama adalah myogenic contraction. Jadi saat kita berdarah kayak gini, sel-sel endotel itu akan kontraksi sehingga gampangannya kalau kontraksi dia mengecilkan daerah situ. Karena dia mengecilkan daerah situ, darah tidak banyak yang keluar. Setelah itu ada proses yang namanya aktivasi protein pembekuan darah, yakni ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, untuk apa? Pada akhirnya tujuannya adalah untuk mengaktifasi fibrinogen. Ya, jadi kalau gen-gen itu biasanya nggak aktif. Kayak pepsinogen, tripsinogen, itu nggak aktif. Nah, mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrinnya itu yang nanti akan membekukan darah. Jadi dia fibrin itu kayak sebuah jaring yang menangkap red blood cell untuk membuat pembekuan darah. Jadi yang membuat darah beku, yang kayak misalkan kita berdarah terus habis itu ada bekas darah yang kayak apa istilahnya itu? Ya kayak kalau orang Jawa nyebut borok gitu loh. Nah, jadi itu aslinya adalah red blood cell yang terjaring oleh fibrin untuk menutup luka gitu. Nah, habis terjaring gitu dipecahkan lagi oleh yang namanya plasmin. Nah, plasmin itu untuk mecah biar tidak tersumbat darahnya. Nah, begitu. Jadi seperti itu caranya. Ini ya clot reaction, retraction. Nah, secara garis besar lagi ada yang namanya intrinsik sama ekstrinsik untuk aktivasi protein. Yang mana pada akhirnya ingin mengubah protrombin menjadi trombin, nanti trombin itu mengubah yang namanya fibrinogen menjadi fibrin. Nah, apa bedanya Mas intrinsik sama ekstrinsik? Intrinsik itu artinya dia itu bisa dari apa namanya? Kondisi dia sendiri, dari darahnya sendiri atau misal nih kalau kita mengeluarkan darah seseorang dari tempatnya atau dari tubuhnya, maka pada akhirnya darah orang itu akan menggumpal atau ya itu tadi karena ada pembekuan darah ini. Karena di dalam darah sendiri itu ada regulasi untuk tetap tidak beku gitu. Jadi kalau misalkan darah itu dikeluarkan harusnya kan sudah lepas dari kontak tubuh kita kan. Tapi mereka bisa pembekuan. Oh, artinya ada faktor intrinsiknya. Kalau faktor ekstrinsik itu dari tisu biasanya, dari jaringan. Jadi saat kita berdarah, jaringan-jaringan itu mengeluarkan suatu bahan yang mengaktifasi protein-protein yang dia itu punya apa namanya peran untuk pembekuan. Jadi protein pembekuan itu ada kayak 12, 11, 10, 9, 7 gitu-gitu. Nanti kita bahas lebih rinci. Nah, ada beberapa bantuan, yakni kalsium sama vitamin K. Makanya ada yang namanya obat antikoagulan. Jadi biar darah itu nggak gampang membeku dan menyumbat jantung atau otak. Nah, itu pakai vitamin K inhibitor. Namanya warfarin, lah nggak salah. Warfarin itu caranya itu menginhibisi vitamin K. Gitu. Ini secara garis kecil. Secara garis besar. Secara garis kecil seperti ini. Jadi caranya saat kita itu berdarah, yang pertama kali dilakukan adalah vascular spasm. Jadi spasme valvular. Jadi kayak dikecilkan dulu biar bolongannya itu nggak terlalu besar. Terus platelet plaque formation. Jadi sebelum fibrin itu datang, itu platelet datang dulu untuk menutup dikit-dikit gitu. Habis itu fibrin itu teraktivasi untuk mengajak red blood cell untuk clotting gitu ya. Terus clot retraction and repair ini apa namanya? Gampangannya pembenaran dari bolongan-bolongan baru fibrinolisis. Kenapa Mas harus ada fibrinolisis? Karena kalau misalkan dalam darah yang sekecil ini ada gumpalan segini, itu dia akan berpotensi nyumbat gitu kan. Makanya harus dilisiskan. Setelah beku ya lisiskan gitu. Oke, kisah pertama. Kisah pertama adalah platelet itu selalu mengalir di pembuluh darah kita, ya kan? Tapi platelet itu sebenarnya kenapa kok tidak aktif, Mas? Karena ada beberapa substan yang diproduksi endotel kita untuk mencegah platelet itu untuk aktif, seperti nitric oxide sama prostaglandin, gitu. Nah, makanya, heparin ini salah satu contoh obat antikoagulan, tapi kita bahas nanti. Makanya saat kita ada darah, saat kita tidak ngapa-ngapain, maka ya aman-aman aja, nggak akan pembekuan darah saat orang itu normal gitu. Saat nggak normal ya ada pembekuan darah, makanya bisa stroke dan lain-lain gitu. Jadi konsep pembekuan darah itu nggak boleh berlebihan. Orang kalau misalnya nggak gampang membeku darahnya, penyakitnya namanya hemofili.
Dan itu ya orangnya berdarah terus, susah bekunya karena ada masalah dalam pembekuan. Tapi kalau orang itu terlalu membeku, itu bisa jadi blood coagulation gitu. Dan itu bisa menyumbat banyak tempat kayak misalnya otak, stroke. Kalau di eh, apa namanya jantung nanti jadi heart attack gitu lah. Gitu ya. Nah, yang pertama adalah vascular spasm saat misalkan kita berdarah. Dan jadi vascular spasm itu karena ada endotelin yang diproduksi oleh si apa namanya? Si siapa namanya? eh endotel untuk menyuruh muscle cell yang ada di sini untuk kontrak. Jadi endotelin, oh saya rusak nih gitu, keluar terus habis itu ke muscle cell untuk kontraksi gitu. Terus ada istilahnya nociceptor activation. Kenapa makanya saat kita berdarah itu sakit? Karena ada reseptor syaraf di sini yang memberitahu bahwa kita lagi berdarah gitu. Yang kedua yang dilakukan apa Mas? Platelet plaque formation. Platelet atau trombosit itu akan aktif karena ini tadi kalau endotel rusak itu maka nitric oxide dan prostaglandin daerah situ tidak terbentuk gitu kan. Dan ada faktor-faktor lain yang membuat mereka ini saling nempel-menempel gitu. Salah satu faktor terkenal adalah von Willebrand factor gitu. Dan von Willebrand factor ini adalah faktor yang dikeluarkan oleh endotel yang saat dia rusak sehingga platelet itu bisa menutup sejenak dari pembekuan darah itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah coagulation cascade. Ini yang tadi aktivasi protein dari protein 12 sampai protein terakhir yakni protein 1 yang terkenal menjadi fibrinogen menjadi fibrin. Nah, caranya gimana? Caranya adalah yang pertama, karena dia itu ada yang menginduksi protein ke-12 untuk aktif, maka protein 12 ini aktif karena diinduksi sama ini apa namanya? Diinduksi sama perdarahannya dan protein 12 ini aktif menjadi protein 12 yang aktif mengubah dari protein 11 yang tidak aktif menjadi protein 11 yang aktif. 11 yang aktif mengubah protein 7 aktif menjadi 9 aktif menjadi 9 non aktif menjadi 9 aktif. 9 aktif mengubah 10 non aktif menjadi 10 aktif. Ya gitu-gitu terus. Nah, ada istilahnya jalan cepatnya. Yakni ini dia. Bayangkan kalian ini kalau intrinsik itu menghitung dari 12 sampai jadi kalian lihat ini dulu. 10 itu adalah pertemuan antara intrinsik sama ekstrinsik. Nah, setelah 10 itu ada 5 2 1. Ya udah, ini anggaplah perkalian. 5 kali 2 kali 1 10 gitu ya, tengah-tengah gitu. Nah, kalau ekstrinsik itu anggaplah penjumlahan. 7 tambah 3 10. Maka kalau jalur ekstrinsik adalah tissue faktor akan mengaktifkan protein ke-7, 7 akan mengaktifkan protein ke-3, 3 akan mengaktifkan protein 10, 5, 2, 1 sampai fibrinogen menjadi fibrin gitu. Kalau yang intrinsik itu hitung dari 12 sampai 8, tapi skip nomor 10. Jadi 12, 11, 9, 8 gitu. 7 kan sudah di sini. Nah, 6 memang nggak ada 6. 5 udah di sini. 4 juga nggak ada, 3, 2, 1 gitu. Nah, setelah aktif fibrinogen ngapain dia Mas? Dia itu mengurung red blood cell gitu ya. Jadi jaring-jaring namanya fibrin mesh. Nah, tapi saat sudah terjadi pembekuan yang sudah beku di sini dan endotel, kita perlu membenarkan endotelnya. Jangan ditutup tok, jangan disumpel tok gampangannya. Kita perlu membenarkan endotel, clot retraction and repair, ada namanya VEGF, vascular endothelial growth factor. Ini sedang diteliti untuk kemajuan mencegah stroke gitu ya. Jadi karena stroke itu apa namanya ada pembuluh darah yang dia itu tersumbat. Kalau ada VEGF bisa jadi pembuluh darah itu membentuk pembuluh darah baru sehingga dia ada kompensasi gitu. Nah VEGF ini untuk pembentukan endotel, jadi penyembuhan endotel. Setelah sembuh gimana Mas? Nah setelah sembuh maka ada yang namanya fibrinolisis. Yang membeku-membeku tadi tuh kita lisiskan gitu. Karena apa ya? Karena itu tadi. Kalau enggak menyumbat hemodinamik gitu ya. Nah, ada namanya plasminogen itu dihidupkan oleh tisu plasminogen aktivator menjadi plasmin. Plasmin ini yang nanti menghancurkan si platelet plaque atau fibrin mesh ini. Nah, saat sudah hancur ya sudah gitu. Nah, ada obat yang memanfaatkan tisu plasminogen aktivator untuk pengobatan stroke. Nah, stroke ini sudah dipakai kalau yang ini. Jadi dia itu mengobati stroke dengan TPA sehingga plasmin ini bisa menghancurkan sumbatan-sumbatan yang ada gitu. Cuma itu kalau sumbatannya karena hiperkoagulabilitas
hipercoagulability gitu. Tapi kalau sumbatannya karena ono kanker atau apa ya beda lagi cara treatmentnya gitu. Oke, seperti itu cara pembekuan darah, guys. Nah, ada yang ditanyakan dalam pembekuan darah? Keren. Nah, karena pembekuan darah ini cukup rumit dan aku harap kalian nonton video juga di Ninjanet ada tentang hemostasis ini dan dia sejenak kok. Maksudnya tapi menarik gitu loh. Prosesnya bisa kita ikuti gitu, nggak yang hafalan banget. Aku ya hafalan yang ini, jadi kayak ya nggak usah tak inget-inget banget. Aku pun sampai sekarang nggak tahu like, kalsium itu membantu di fase apa aja gitu dan vitamin K itu membantu di fase apa aja. Lanjut blood grouping. Ini sudah sejak zaman SMA atau SD bahkan. Nah, konsepnya kalau kalian bingung adalah yang perlu diperhatikan adalah antigen sama antibody. Apa sih antigen sama antibody? Antigen tuh yang ini, nempel di sel itu adalah antigen. Harus diingat ini karena bisa ketukar-tukar nanti. Antibody itu adalah yang ini antibody protein globulin yang memiliki kecocokan dengan antigen tertentu. Kalau cocok dia bisa bereaksi gitu. Nah, aku tanya kepada kalian, nah sudah ada ininya sih. Golongan darah itu orientasinya pada antigen gitu. Maka aku tanya nih ke kalian, eh, orang dengan golongan darah B itu maka antigennya itu A atau B menurut kalian? Bisa dijawab? Aduh, ada kuncinya ya, Pak. Jadi kalau orang golongan darah A, itu sebenarnya yang dimaksud A itu adalah antigennya. Mereka itu punya alamat A. Nah, kalau seseorang itu punya golongan darah A, maka mustahil seseorang itu punya anti A atau antibodi A. Karena kalau dia punya antibodi A, maka ya dia menyerang dia sendiri. Dia punya antibodi yang asing terhadap dirinya, yakni B. Oleh karenanya kalau A sama B ini ketemu, aslinya kalau misalkan orang transfusi dari golongan darah B ke A, yang dikhawatirkan itu bukan A dan B ini bertengkar, tapi B ini saat masuk ke seseorang diserang sama anti B ini loh yang berbahaya gitu. Nah, orang kalau grup AB itu artinya dia punya dua-duanya, sehingga dia tidak punya pertahanan apapun gitu. Makanya dia bisa menerima dari semua orang gitu. Kalau golongan darah O itu ada yang namanya anti semuanya. Jadi karena anti A dan anti B, karena O itu artinya tidak punya antigen gitu maksudnya. Nah, ya kayak gini, resus. Resus itu juga antigen dan antibody. Resus positif, artinya resusnya orang ini positif, sehingga dia tidak punya RH atau resus antigen gitu ya. Ini yang berkaitan sama bayi. Nah, ini yang berkaitan sama blood typing gitu ya. Nah, kalau berkaitan sama bayi, kenapa sih Mas? Maksudnya bisa bermasalah kalau misalkan ibu orang Indonesia bertemu sama bule misalkan. Karena orang Indonesia itu rata-rata resusnya adalah positif gitu. Kalau resusnya positif artinya tidak memiliki antibodi terhadap resus gitu kan. Karena lawang dia punya antigen positif kok ada antibodinya gitu. Nah, oleh karenanya orang kalau Indonesia nikah sama orang Indonesia itu aman karena sama-sama negatif negatif positif positif gitu. Nanti karena misalkan bayinya itu positif, nah ibunya itu tidak punya antigen antibodi gitu kan. Karena kita itu positif semua gitu. Sebentar. Salah deh. Kayak orang Indonesia itu lebih cenderung ke negatif. Negatif atau positif ya? Nah, ini aku ya ketukar coba. Orang Indo. Nah, ini aku baru dapat gambarnya tadi. Oh iya, benar. Positif. Benar tadi berarti. Nah, orang Indo itu lebih ke resus positif. Artinya dia punya antigen yang positif gitu kan. Artinya kalau punya antigen positif, dia tidak punya antibodi, ya kan? Nah, ada masalah saat ibu Indonesia itu menikah dengan orang bule misalkan, yang mana orang bule itu resusnya negatif. Nah, sayangnya kalau resusnya orang bule itu negatif, artinya dia ini tidak punya eh, apa orang Indo yang menikah dengan anu ya, orang Indonesia itu resusnya kan positif, sehingga tidak punya antibodi. Oh iya, berarti kebalik deh kayaknya. Kayaknya kebalik deh. Jadi yang berbahaya itu kalau orang
Indonesia itu resus negatif apa positif sih? Loh, memiliki nilai positif. Oh iya deh, positif. Sik, sik. Jadi konsepnya adalah gini, misal ibunya itu punya yang namanya resus negatif gitu. Saat ibunya punya resus negatif, itu di ibunya punya yang namanya antibodi resus gitu kan. Antibodi resus ini akan ke bayinya dan bayinya ini ternyata ikut ayahnya yang resusnya positif. Sehingga dia punya antigen positif dan antibodinya ini menyerang bayinya. Ini namanya hemolytic disease of newborn. Karena RH itu resus itu berbahaya kalau misalkan berbeda. Oleh karenanya ada resus cek gitu sebelum menikah. Kalau ternyata nggak cocok, ya disarankan untuk misalnya ada program-program lain untuk mencegah bayinya ini diserang gitu. Oh iya, aku ingat. Jadi gini, nah ini konsep yang penting ya guys. Bismillah, semoga nyampe. Jadi orang Indonesia itu cenderung resusnya itu positif gitu. Nah, karena orang Indonesia cenderung resusnya positif, artinya dia itu tidak punya antibodi yang positif gitu. Artinya kalau antibodinya orang Indonesia itu positif gitu kan, yang tidak memiliki antibodi positif, maka orang Indonesia itu saat ketemu ibu-ibu ya terutama ibu-ibu Indonesia saat ketemu bule itu dia itu cenderung apa? Karena ibunya tidak memiliki antibodi dan bayinya ini memiliki antigen misalkan. Nah, maka antigennya si adik ini, yang mana dia itu punya antigen atau pengenal dari resus yang dari bapaknya, ini pergi ke sirkulasi ibunya. Nah, kalau saat kehamilan pertama itu tidak masalah, karena ibunya ya tidak punya antibodi gitu. Tapi saat kemasukan darah si bayi, ibunya ini akhirnya yang awalnya tidak punya antibodi mengenal, oh ada ta resus positif itu. Akhirnya dia membuat antibodi resus positif gitu. Nah, karena dia membuat antibodi resus positif, saat kehamilan kedua gawat saat bayinya itu resusnya positif langsung diserang gitu. Itu konsepnya kayak gitu. Nah, aku mau tebak-tebakan. Kalau misalkan orang itu ini serum ya. Jadi ini golongan darah dulu. Yang ungu ini darah. Jadi orang ini saat dikasih anti A itu dia menggumpal. Saat dikasih anti B tidak menggumpal. Saat dikasih resus dia itu tidak menggumpal. Kira-kira golongan darah orang ini apa? A kah? B kah? AB kah? Terus resusnya positif atau negatif? Coba latihan. Bisa dijawab di chat ya. Sip. Jadi orang ini karena dia itu memiliki ketukar. Jadi orang ini karena dia itu menggumpal di A, gini, maka dia itu eh, an- eh, karena dia menggumpal di A, maka antigen dari orang ini adalah A. Nah, karena apa? Dia itu punya antigen A sehingga saat diserang oleh anti A, dia itu menggumpal. Maka dia itu golongan darah A. Resusnya negatif apa positif? Karena dia itu tidak memiliki antigen, jadi saat diserang oleh anti RH atau anti resus itu tidak positif gitu. Artinya dia itu A positif. Jadi RH positif. Artinya yang pertama, A itu karena apa? Karena dia itu punya antigen. Jadi gini-gini. Nah, kenapa golongan darah A? Karena saat dia itu A, dia itu dipertemukan oleh anti A, dia itu penggumpalan gitu. Nah, kalau yang resusnya itu sama. Jadi resusnya itu karena dia tidak menggumpal, artinya tidak ada pertemuan antara anti RH sama RH. Karena tidak ada arti RH sama RH berarti negatif. Oh iya negatif, sorry sorry. Yang ini benar negatif. Tapi untuk golongan darahnya A gitu. Nah ini negatif karena tidak ada penggumpalan. Oke oke, coba lagi ya. Kalau yang ini ada yang tahu? Ini A plus, betul. A plus. Kalau yang ini, yes betul. Kalau yang ini, oke betul. Kalau yang ini, sip. Ya sudah kerasa ya. Ini, betul. Ini.
Oke, betul. Ini O karena dia itu tidak punya antigen sehingga diserang anti apapun dia tidak masalah. O. Ya, betul betul. Diserang anti apapun dia tidak masalah. Oh, iya betul. Terus aku ya kadang pusing gitu. Ini hati-hati saat membaca karena kesalahan transfusi itu benar-benar fatal. Ya, RH-nya negatif. Oke, kalau yang ini ada yang tahu? O plus, betul. Nah, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Selamat menyambut biokim yang banyak berhubungan sama faal, tapi dia itu lebih mikro. Selamat bertemu dengan mikroparasit yang dia itu membahas tentang eh, apa ya? Tentang penyakit infeksi yang menyerang tubuh kita secara sistemik. Selamat belajar tentang PK dan PA, yang mana PA ini lebih ke arah kanker-kanker, kalau PK ini lebih ke arah hematologi. Kalau farmako, selamat belajar obat-obat. Ada yang mau ditanyakan? Bisa di chat juga. Kita bisa tunggu sampai 20.35 misalkan. Ada kuis guys, bisa dikerjakan.